Check the time, it's 6:30. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept, but babe. Assalamualaikum, halo semuanya. Oke, bentuk aljabar. Ini bentuk umum aljabar ya. A, x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Sekarang di sini variabel. Yang mana sih yang variabel? Jadi yang variabel itu di sini adalah ini. X pangkat 2 ini dan juga x. Oke. Nah, koefisien yang mana? Itu adalah angka di depan variabel. Nah, karena ini di sini masih A, B, C ya. Di sini A, B, C ini angka. Nah, di sini X-nya A dan B adalah koefisiennya. Ya, A, B adalah koefisien. Nah, sedangkan C adalah konstanta. Konstanta itu apa? Yang tidak ada embel-embel X-nya di belakang. Jadi murni angka. Sekarang kita lihat di sini contoh yang pertama 3A tambah 2B. Nah, di sini yang variabel itu yang mana? Yaitu A dan B. Ini ya variabel. Sedangkan 2 dan 3 ini apa? Ini adalah koefisien ya, yang angkanya. Berarti ini koefisien. Oke? Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Ini 2 ya seharusnya. A dikurang 3B ditambah 9. A di sini adalah variabel. Di sini juga B ya variabelnya. Nah, koefisiennya yang mana? Koefisien B adalah 3. Koefisien bukan 3 ya, tapi negatif 3 karena tanda negatifnya dimasukkan. Koefisien A bagaimana? Di sini kan tidak ada angka. Nah, kalau tidak ada angka dituliskan, dianggap ini bernilai 1. Berarti koefisien A adalah 1. Yang 9 ini apa? 9 ini namanya konstanta. Oke, bisa dimengerti ya? Untuk contoh selanjutnya bisa dilihat di sini. Ini tidak dibuatkan koefisiennya yang mana, variabelnya yang mana, dan konstanta yang mana. Silakan coba dijawab sendiri yang mana di sini yang koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, di sini yang kedua, suku aljabar ada 4 macam di sini ya. Yang pertama suku 1 atau tunggal. Nah, di mana sukunya di sini ada 1 aja. Ini 2xy ini adalah 1 suku. Ya. 2x pangkat 2 juga 1. Negatif 2ab adalah 1. Nah, yang membedakan sukunya itu apa? Adalah tanda operasi kurang atau tambah. Seperti ini, di suku yang kedua atau disebut dengan binom, di sini ada 4p dikurang q pangkat 2. Nah, sukunya ada 2. Yang pertama yaitu 4p, kedua negatif q pangkat 2. Di sini 2x dan suku yang satu lagi adalah 3y. Begitu juga selanjutnya suku yang ketiga atau trinom. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Yang misalkan adalah tanda operasinya. Oke, di sini 3 ya. Walaupun di sini ada xy, tapi dihitung 1 suku. Ini suku yang kedua dan suku yang ketiga. Yang keempat suku banyak atau disebut polinom, yaitu yang sukunya lebih dari 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Ya. Sekarang penjumlahan. Lihat di sini ada 2A ditambah 4A. Karena ini
sama-sama A, variabelnya sama-sama A, berarti bisa langsung dijumlahkan. Hasilnya 6A. Nah, yang kedua, di sini 2x pangkat 2 tambah 4xy ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2xy. Kita menambahkan harus dilihat dulu yang variabelnya sama. Di sini yang pertama x pangkat 2. Di sini juga ada x pangkat 2. Kita jumlahkan yang ini dulu. 2x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 2. Hasilnya adalah 7x pangkat 2. Setelah itu baru kita jumlahkan yang sama lainnya. Ini 4xy ditambah 2xy. Hasilnya adalah 6xy. Oke, ini hasilnya ya. Jadi menjumlahkannya itu yang sama variabelnya. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Yang bisa dikurangkan itu yang variabelnya sama. Nah, di sini dia udah berdekatan A. Ini A saja, ini A pangkat 2. Di sini pangkat 2 juga. Berarti kita kurangkan ini dulu. Boleh ini duluan ya. 3A dikurang 6A, hasilnya adalah negatif 3A. Selanjutnya, ini A pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2, hasilnya negatif 5A pangkat 2. Jadi ini hasilnya ya. Nah, biasanya untuk aljabar tidak ada negatif yang di depan. Jadi untuk menghilangkan negatifnya semuanya sama-sama digali dengan tanda negatif biar nanti dia jadi positif ya. Jadi negatif 3A dikali negatif hasilnya 3A. Negatif 5A dikali negatif hasilnya positif 5A. Jadi hasilnya ini ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Juga sama. Kita kurangkan dulu yang sama variabelnya. Ini duluan yang dikurangi. Berarti hasilnya negatif 2P pangkat 2. Baru yang ini negatif 5Q dikurang 10Q. Hasilnya negatif 15Q. Oke? Untuk perkalian, yang pertama konstanta dengan aljabar, berarti angka dengan bentuk aljabar ya. Ini dia contohnya. Ini rumus yang akan diketahui aja, tapi di sini langsung dijelaskan ke contoh ya. Contoh yang pertama, 4 dikali dalam kurung 2x ditambah 5. Langsung kita kalikan. 4 dikali 2x adalah 8x. Selanjutnya 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Positif ya, karena di sini tandanya positif. Jadi hasilnya adalah 8x ditambah 20. Nah, selanjutnya untuk contoh ini juga ya, dikalikan satu-satu. 3 dikali 5A, hasilnya adalah 15A. Setelah itu baru dikalikan ke 8B, hasilnya adalah 24B. Dikurangi 3 dikali negatif ini ya, ini negatif, makanya di sini juga negatif hasilnya. Dikali negatif 12, hasilnya 36. Nah, inilah hasilnya. Contoh yang pertama, x ditambah 2 dikali x tambah 4. Caranya sama, dikalikan satu-satu dulu. Jadi yang pertama, x dikali x, hasilnya adalah x pangkat 2. Setelah itu, x dikali 4, hasilnya adalah 4x. Positif ya, karena tandanya di sini positif. Selanjutnya, 2, ini lagi, ini x sudah selesai kan semuanya. Jadi 2 ini lagi. Karena di sini positif, kita langsung aja ya. 2 dikali x, hasilnya adalah 2x. Selanjutnya 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Nah,
sampai di sini belum selesai ya, kita jumlahkan dulu. Ini yang bisa dijumlahkan. Ini kan sama-sama ada X nih, bisa kita jumlahkan. Yang pertama dulu, X pangkat 2. Apakah ada di sini yang X pangkat 2? Tidak ada, berarti langsung kita buat X pangkat 2. Bagaimana selanjutnya? Di sini 4X ditambah 2X. Nah, karena dia sama-sama X bisa dijumlahkan, hasilnya adalah 6X, baru dituliskan. Bagaimana dengan 8? Dia tidak ada konstanta lainnya, berarti cukup ditulis 8. Berarti hasil perkaliannya adalah ini ya. Oke, untuk yang ini sama ya caranya. 3P dikali P, hasilnya adalah 3P pangkat 2. P dikali P pangkat 2 jadinya ya. Setelah itu 3P dikali negatif 2 ini ya. Ini dimasukkan tanda negatif. Berarti 3P dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6P. Oke, udah selesai ya yang bagian 3P. Lanjut ke 4. 4 dikali P, 4 dikali P adalah 4P. Tandanya apa di sini? Positif, karena di sini tandanya sama-sama positif. Selanjutnya 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Kenapa negatif? Karena di sini positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, sama seperti yang ini tadi, kita jumlahkan kalau ada yang punya variabel sama. Yang pertama 3P pangkat 2, tidak ada yang sama, jadi tetap kita buat 3P pangkat 2. Negatif 6P ditambah 4P berapa? Hasilnya adalah negatif 2P. Nah, selanjutnya 8 karena tidak ada, jadi langsung dibuat. Tidak ada yang bisa dijumlahkan dengan 8 kan? Berarti hasilnya adalah ini.